Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nailul Amani dengan NIM 1620401074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pengawasan Pemasangan Game Online dengan Rating 18+ di Indonesia. Yang memiliki latar belakang berdasarkan pada pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2016 terkait dengan klasifikasi permainan interaktif elektronik yang di dalamnya membahas tentang klasifikasi game berdasarkan usia. Dan yang kedua adalah dilansir dari Detik News pada Selasa tanggal 9 April 2019, seorang ibu dari Kediri yang kaget melihat tagihan game online anaknya sekitar 11 juta rupiah. Dan tagihan tersebut berasal dari 3 game. Yang pertama adalah Free Fire, yang kedua adalah Mobile Legends, dan yang ketiga adalah Minecraft yang notabene 3 game tersebut itu memiliki rating 18+, dan sedangkan anak dari ibu tersebut masih berusia di bawah 18 tahun. Yang ketiga adalah seorang Dogol, nama samaran Dogol, seorang anak putus sekolah yang kepergok hendak mencuri motor, yang dia mengakui bahwasanya hasil dari pencurian tersebut akan digunakan untuk bermain game online, dikarenakan Dogol sudah kecanduan game online. Sedangkan menurut WHO sendiri bahwasanya kecanduan game online itu adalah sebuah penyakit. Kecanduan game online sendiri itu terjadi dikarenakan begitu mudahnya mengunduh game dengan rating 18+ untuk usia yang sebenarnya tidak seharusnya. Maka dari hal tersebut, latar belakang dari penelitian kali ini adalah bagaimana cara optimalisasi pengawasan pemasangan game online dengan rating 18+ di Indonesia, dengan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara optimalisasi pengawasan game online dengan rating 18+ di Indonesia. Dan dalam penelitian kali ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah pengawasan. Pengawasan sendiri menurut Tehani Handoko adalah sebuah proses dalam menjamin tercapainya tujuan dari sebuah organisasi dan manajemen. Sedangkan menurut Soekarnoka sebagai pengawasan sendiri itu sebagai sebuah proses yang akan menentukan langkah selanjutnya. Sedangkan menurut George R. Theory, pengawasan adalah evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang telah tercapai. Dari ketiga teori tersebut, maka di sini peneliti menarik sebuah garis besar bahwasanya pengawasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memastikan jalannya suatu kegiatan tertentu sehingga berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan pengawasan sendiri adalah sebagai tindakan korektif guna tercapainya tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk teori yang kedua adalah game online. Game online sendiri menurut Burhan dan Sahir pada tahun 2005 adalah permainan komputer yang dapat dimainkan oleh banyak orang dengan menggunakan internet. Sedangkan menurut Andrew Rollins dan Ernest Adam pada tahun 2006 lebih menekankan bahwasanya game online ini adalah teknologi dibandingkan sebuah game gitu loh. Dan fungsi dari game online ini adalah sebagai penghubung daripada suatu pola tertentu dalam permainan. Game online memiliki 5 tipe. Yang pertama adalah first person shooter, yang kedua adalah real time strategy, yang ketiga adalah cross platform online, dan yang keempat adalah browser games, yang kelima adalah massive multiplayer online games. Dan game online sendiri juga memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah MMORPG, yang kedua adalah MMORGS, yang ketiga adalah MMOFPS. Yang selanjutnya teori rating game. Tidak ada pengertian pasti terkait rating game, tapi peneliti di sini menarik sebuah garis besar lagi bahwasanya rating game sendiri adalah sebuah penilaian tertentu terhadap suatu hal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Ini ada 2 contoh rating game. Yang pertama adalah IGRS, Indonesia Game Rating System, dan yang kedua adalah ESRB atau Entertainment Software Rating Board. IGRS ini asli dari Indonesia yang berlandaskan hukum pada pasal 11 ayat 1 Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016. Dengan ESRB ini dibentuk di Kanada pada tahun 1919. Tapi keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk klasifikasi dari game-game yang masuk. Metode penelitian dari penelitian kali ini itu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, bahan hukumnya primer dan sekunder, analisis bahan hukumnya adalah pendekatan kualitatif, alat pengumpul data adalah studi pustaka. Dan pengawasan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu garis besarnya seperti ini. Yang pertama adalah pengajuan game tersebut
dilakukan oleh industri game kepada pemerintah Indonesia yang nantinya akan dilakukan di IGRS dan diperiksa oleh Komite Klasifikasi. Setelah dinilai berdasarkan Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016, maka akan didapatkan label atau diberikan label rating sesuai dengan klasifikasi yang ada pada pasal 4 ayat 3. Apabila setelah mendapatkan label rating, maka aplikasi game tersebut itu sudah langsung bisa di-download di toko aplikasi atau yaitu berupa Play Store atau App Store atau yang lainnya. Dan yang ingin peneliti tekankan di sini adalah bahwasannya untuk pengawasan saat ini itu hanya menggunakan rating saja, label rating. Tidak ada untuk pengawasan terlebih lanjut atau pengawasan lebih ketat yang lainnya. Apabila kita melihat kebijakan terkait pembatasan game online di beberapa negara yang lain, di sini peneliti memberikan dua contoh. Yang pertama adalah China dan yang kedua adalah Jepang. Di China, pemerintah China sendiri itu mengeluarkan 3 kebijakan terkait dengan pembatasan game online. Yang pertama adalah batasan waktu bermain game, yang kedua adalah batasan nominal yang dimasukkan ke dalam game, yang ketiga adalah harus menggunakan identitas asli para gamer. Sedangkan di Jepang itu hanya batasan terkait dengan durasi waktu bermain. Nah, cara-cara yang sebenarnya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia guna untuk melakukan pengawasan pengunduhan game online dengan rating 18+, itu bisa dilakukan beberapa cara tersebut. Pertama dengan menggunakan verifikasi KTP, yang kedua adalah verifikasi INIK, yang ketiga adalah verifikasi wajah, dan empat bisa menggunakan fingerprint. Keempat ini sudah bisa digunakan di aplikasi-aplikasi, contoh di verifikasi KTP. Bisa di Instagram dan Shopee atau akun Google itu juga bisa, sudah bisa. Untuk verifikasi NIK, ketika kita flashback kita berdasarkan pada Permen Kominfo nomor 12 tahun 2016, itu ketika kita hendak registrasi kartu prabayar, kita harus menggunakan NIK untuk registrasinya. Apabila tidak menggunakan NIK yang terdaftar, kita tidak bisa registrasi. Untuk verifikasi wajah ini sekarang juga sudah bisa, contohnya di mana ketika kita hendak mendaftarkan diri sebagai driver ojek online di Gojek. Dan untuk fingerprint ini sekarang ini tidak hanya ada untuk alat fingerprint, menggunakan alat fingerprint, tapi aplikasi pun juga sudah bisa menggunakan fingerprint. Contoh di WhatsApp sekarang sudah bisa menggunakan fingerprint untuk keamanan. Apabila pengawasan semacam ini itu dilakukan, mungkin akan sangat membantu, terutama bagi pemerintah dan orang tua untuk mengawasi anak-anak di bawah usia agar tidak salah dalam memilih game. Dan ini pun juga membantu mewujudkan UU nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang khususnya pada pasal 15 poin D terkait bahwasanya perlindungan anak ini harus sangat dilindungi terhadap semua hal yang mengandung unsur kekerasan, dan juga mewujudkan pasal 4 poin E Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait tujuan pemanfaatan teknologi untuk memberikan rasa aman terhadap setiap penggunanya. Dan kesimpulan pada penelitian kali ini adalah cara yang saat ini dilakukan yang berlandaskan pada Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016 hanya dengan cara pemberian label rating. Tidak ada hal lain. Biasanya rating pada game seringkali diabaikan. Ketika kita hendak mendownload game di Play Store, itu yang biasanya kita lihat bukan ratingnya, melainkan berapa besar ukuran dari game tersebut atau aplikasi tersebut. Sehingga verifikasi KTP, NIK, pendeteksi wajah, dan fingerprint itu dapat digunakan untuk pembatasan penggunaan game online dengan rating 18+, sehingga untuk kecanduan game online sendiri itu dapat diminimalisir. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.